lebih percaya sama Yoke daripada si Kim karena baik sama si Andur. Nah, ini sudah pernah gue jelasin kemarin. Intinya semua orang itu punya hak untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Di sini gue di sini Kim juga menjelaskan kesakit hatian dia terhadap Yoke. Ya mungkin dia juga ada ya maksudnya mungkin Kim udah ngerasa gue udah berkorban nih gitu, maksudnya untuk beginilah A B C gitu kan, dan dia juga udah minta izin sama gue. Nah tapi gue bilang gini, kalau misalkan gue mau ngikutin kayak ghosan gue bilang itu jujur ya gue berat, gue bilang kayak gitu kan, karena kenapa, lu tahu kan gitu, maksudnya bagaimana hubungan gue sama si Fitri gitu. Tapi di sisi lain gue juga tidak boleh egois sama diri gue sendiri gitu loh. Kim punya hak dan punya cara untuk menyelesaikan masalahnya dia. Jadi gue bilang, dan Kim pun juga berjanji gitu loh, gue itu tendensi gue hanya untuk Yoke. Apapun masalah lu sama si Fitri itu bukan urusan gue. Yang menjadi urusan gue adalah Yoke, dia bilang gitu. Oh ya sudah, gue bilang gitu kan. Gue percaya sama lu, gue bilang kayak gitu. Intinya Kim gak mau jadi korban kayak Yoke. Kim cari aman dan merapatkan diri ke Andur. Ya sekarang kalau misalkan Kim jadi korban apa? Kim kan gak ada ikut campur. Ini maksudnya gue yang salah yang benar-benar ya gitu loh. Maksudnya gini, Kim kan tidak ada menghina-hina, dan Kim tidak ada maksudnya kayak Yoke ya gitu loh, membahas si si anak durhaka bilang itu kan. Jadi apa yang bisa menjebloskan Kim ke penjara? Kayak seperti Yoke ya gitu. Ngomongin Andur oke. Yang mana? Dan maksudnya ada nggak dia yang posting seperti Yoke gitu? Kalau setahu gua waktu itu memang dia ada sempat pembahasan masalah Andur, terus ada dia bikin podcast sama Mami Rita, itu gua tahu gitu kan. Tapi kalau untuk terus kayak gitu nggak ada, setahu gue nggak kayak Yoke lah intens maksudnya gitu. Kim kenapa menghilang kak? Belakangan ini banyak berita nggak enak tentang Kim, gue nggak tahu ya. Tapi kan pernah ngomongin seperti gue juga gitu loh. Tapi maksudnya tidak ada hal yang menjurus ke kriminal gitu loh, ngerti kan? Yang bisa dipasalkan gitu loh. Jadi ini loh maksudnya, dia pernah ngomongin, tapi dia tidak ada menjurus hal-hal yang bisa dipasalkan gitu loh. Tidak seperti Yoke gitu. Aku support Kak Putri sama Kak Yoke, no Kim ya, itu hak lo. Cuma maksudnya di sini gue hanya meluruskan aja ya gitu loh. Kalian mau ngedukung siapapun itu hak kalian. Ngomongin tapi nggak separah Yoke nge-spill hal-hal pribadi banget. Ya benar. Ya intinya juga maksudnya gini, Kim itu pernah ikut-ikutan lah gitu loh. Tapi kan kalau nggak salah nggak lama ya, kalau nggak salah ya. Kak udah lepas dari Yoke, jangan kebawa ke masalah yang bikin hidup kakak jadi penuh drama. Iya. Lagi pula juga gara-gara Kak Putri jadiin BA parfum Yoke, Kak Putri jadi kena masalah. No, bukan itu. Gue harus jelasin ulang nih ya. Ini kenapa ya? Betul, kita netral, tapi dunia sosmed di up wajar netizen kepo, apalagi Konoha banyak kepo. Ngeri banget pertemanan sekarang ya, mesti pinter-pinter milih temennya. Gini, gara-gara Kak Putri jadiin BA parfum Yoke, Kak Putri jadi kena masalah. Oke Lili, gue jelasin di sini sama kalian ya. Permasalahan awal itu bukan karena gue menjadikan Yoke itu BA parfum, tidak sama sekali.
ya. Itu hal yang kesekian, ya. Awal permasalahan gue adalah waktu bokap minta tolong sama gue. Sebetulnya bukan minta tolong sih, menanyakan. Karena pada saat itu Yoke membahas, menguliti lebih tepatnya Fitri dan satu ibu jenderal, ya. Dan ibu jenderal itu ada deket banget sama bokap, ya. Sudah kayak dianggap adik sendiri lah, udah kayak abang adik lah gitu ya, suami istri. Terus pada saat itu gue itu baru 2 minggu pulang ke rumah, ya. Baru 2 minggu pulang ke rumah. Selama 11 tahun gue tidak pulang ke rumah gitu. Tiba-tiba bokap bilang, kakak berteman sama Yoke. Oh iya papi, tapi aku tidak dekat gitu. Terus udah gitu iya papi lagi nyari, dia bilang gitu, karena dia menghina-hina tante kamu, dia bilang gitu. Oh gitu, bilang gitu kan. Iya, tolong sampein ya, dia bilang kayak gitu. Oh iya papi, bilang gitu. Sudah. Terus gue menyampaikan lah ke Yoke, beb, bla 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 bla, gue nyampein lagi nih gini, ternyata itu tante gue, bilang gitu kan. Itu udah dianggap adik sama bokap, deket sama bokap, bilang gitu. Jangan tolonglah, bilang gitu kan. Terus udah dari side Yoke hanya menjawab, siapapun yang deket sama si anak durhaka ini bakalan dikupas sama dia. Oke, bilang gitu kan. Gue sampein ya, bilang gitu kan. Tapi mungkin ini hanya salah paham aja gitu. Gue sampein dong ceritanya ke bokap. Tapi berarti kan gue tidak ada urusan kan. Sebetulnya gue hanya jembatan doang kan gitu loh. Gue dan bokap itu hanya jembatan doang gitu loh. Antara tante gue ke bokap, bokap ke gue, dan gue ke Yoke gitu kan. Udah, tapi kok si jubir ini, ya kan, si anak durhaka ini yang sebagai jubir ini kok kayak iya om gitu kan, kok om kasih ya Putri berteman sama bencong kayak gitu-gitu. Itu pertama. Kedua, terus dia terus habis itu udah kan, ini pertama nih udah. Tiba-tiba secara yang namanya kita jualan ya, intinya mau artis kayak mau selebgram kayak atau siapapun yang ibaratnya namanya lagi jadi pusat perhatian, which is sebagai kita sebagai owner gitu kan yang punya produk, dan gue juga kenal sama Yoke, kenapa nggak gue jadiin BA gitu kan, sembari menolong deh gitu loh, tolong deh. Tapi kan gue tidak masuk di kehuruharaan itu gitu loh, dan gue tidak mau ikut campur sebetulnya pada saat itu. Sudah, tiba-tiba dia tahu, ngadu lagi ke bokap. Om kenapa sih, dia bilang gitu, kok anaknya jadiin bencong BA, dia bilang gitu. Lah bokap gue bilang kan, ya yang waktu pertama itu dia bilang, saya tidak mengatur pertemanan anak saya, bilang gitu. Dan yang kedua, waktu dia ngadu lagi masalah gue menjadikan Yoke BA, bokap gue cuma jawab, ya itu kan bisnis anak saya gitu loh, saya nggak ikut campur. Ya bener lah bokap gue ya kan, yang punya duit gue gitu loh, bukan dari bokap gue gitu kan. Jadi apapun yang gue lakuin juga ya berarti itu hak gue gitu kan. Sudah, dari situ gue bilang, kok maksudnya kok ngadu-ngadu ya gitu loh, maksudnya gue gak ada masalah sama lu gitu loh, kenal juga enggak gitu kan. Udah dong, bilang gitu kan, maksudnya ya udah gitu loh, stop sampai lu di situ aja gitu loh, urusan lu sama minta tolong ke bokap untuk gue sampaikan ke Yoke, jangan bobo gue gitu. Sampai akhirnya ada satu bencong juga yang deket sama dia, yang dibilang katanya wayangnya ya kan, itu menghina gue gitu loh. Nah akhirnya dari situ gue lihat, oh begini toh caranya gitu kan, maksudnya lu menyemplungin gue gitu loh ke masalah ini gitu. Ya udah, jadi lo jual ya gue borong, kenapa tidak gitu kan, gitu ceritanya. Jadi gue tuh tidak pernah mau ikut campur sebetulnya. Bahkan kalau bisa kita damaikan ya kan, damain, kenapa mesti ribut-ribut. Kalau misalkan hal yang memang berbelok, kalau bisa kita luruskan, kenapa enggak gitu ya kan.
Kenapa sih Nepos dikit-dikit ngadu ke papa Kak Putri ya? So deket banget dia. Nah itulah. Dan awalnya itu bokap itu jujur ya. Awalnya itu bokap tuh yang apa namanya? Yang nggak percaya sama gue gitu loh. Yang kayak ya kamu begini-begini gitu kan. Kamu gini-gini, yang gue tuh disalahin gitu loh. Tapi pada akhirnya karena bokap gua nenek-nenek tukang ngadu. Sorry kepotong. Terus tadi gue ngomong sampai mana tuh? Ya, hati-hati Sandur cuci otak si Kim, nanti musuh dalam selimut. Udahlah, itu urusan nanti Kim gimana. Masa sih nggak ada suaranya? Masih nggak ada suara kah? Ada suaranya, ada. Ya tadi gue soalnya habis nerima telepon, jadi mungkin suaranya hilang kali. Tadi gue ngomongin apa ya? Tadi soalnya dari sekolah anak gue nelpon. Ya intinya gini, bokap tuh sempet yang kayak menilai adalah gue yang bikin onar gitu loh. Gue tuh yang di belakang itu tuh yang mengatur rencana ibaratnya ya, sampai bokap gue tuh kayak begitu. Dan terakhir karena memang kelakuannya si nenek itu, akhirnya bokap gue tahu, oh iya ternyata dia biang keroknya ya gitu loh, dia troublemaker gitu. Makanya kenapa intinya tuh gini, dia tuh sistemnya gini. Gue kan orangnya emosian ya gitu loh. Gue orangnya emosian, terus udah gitu udah tiba-tiba gue disentil nih sedikit nih gitu loh, gue akan meledak gitu kan. Nah dia tuh bisa mancing gue tuh kayak begitu gitu. Aku tim yang percaya Niki sama Kak Dinar Kak ya. Terus ya pokoknya jangan percaya Kim, orang kalau kasusnya masalah duit terus sama orang yang ya thank you Alham. Nah terus udah gitu udah kan, akhirnya sekarang bokap gue tahu, dan jadi kayak misalkan dia tuh kayak nyentil gue gitu-gitu, abis itu playing victim, baru disentil aja udah kebakaran yang kayak gitu-gitu, yang kayak seolah-olah tuh dia tuh bikin tuh diri dia itu tuh kayak apa ya, kayak wow gitu loh, sesuatu banget gitu loh. Si ODGJ baru disentil aja udah kayak kebakaran gitu-gitu, atau enggak kayak apa gitu kan, terus dibilang Nikita wannabe lah dan segala macam. Tapi kan orang tidak buta, orang tidak tuli ya kan. Yang tantrum siapa, yang dibilang udah namaste siapa. Akhirnya gue bahas lagi nih si Andur anjing ini nih. Jangan baikan dan jangan kenal Nepos, nggak ada juga yang kenal dia. Tuh kalau gue mah hidup